Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita jumpa dalam program Suplemen Jiwa yang ditayangkan setiap hari Senin jam 7 malam di channel YouTube CK2 BST. Doa saya Bapak Ibu sehat sempurna diberkati Tuhan. Juga saya pribadi bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Imlek, tahun Imlek, Gongsi Pacai, Kyonghi. Ya, di nama Tuhan kita datang teman-teman hari saudara. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, setiap anugerah-Mu dan kehidupan kami Tuhan saat ini. Makasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu dan kehidupan kami Tuhan. Makasih basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Darahmu membasuhku Tuhan, darahmu menyucikanku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, jadikan ku hamba yang berkenan, yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Segala pujianku, pengagunganku bagimu Tuhan. Kau yang terutama di dalam hidupku. Ajarku untuk setia dan melakukan kehendak-Mu Bapa, seperti yang Yesus lakukan sampai akhir hidupnya. Terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Roh Kudus pimpin kami akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Mazmur pasal 6 ini Tuhan. Ya benar-benar dengan bantuan-Mu, boleh kami membaca Sang Buddha dan melakukan tepat seperti yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji dan Tuhan Bapak Ibu. Gak terasa sudah di ayat-ayat terakhir dalam Mazmur pasal 6 ini Saudara. Ya. Kita buka dalam Mazmur pasal 6 pada ayat yang ke-7 dan 8 Saudara. Mazmur 6 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan katakan, ya, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku, Saudara. Kalau membaca ayat ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Apakah di antara kita ada yang belum pernah nangis ataupun tidak pernah nangis, Saudara? Mungkin digambarkan seperti kisah dalam ayat ini, ya, sampai menggenangi tempat tidur. Air mataku membanjiri ranjangku. Jadi, kalau saya mau dapati bahwa ada beberapa kasus yang bisa menjadikan kita seperti kisah dalam ayat ini, Saudara. Yang pertama yang saya pelajari adalah ketika orang itu baru jatuh cinta, lalu karena saking cintanya tiba-tiba putus hubungannya, ya, sampai orang ini patah hati, begitu patah hatinya, sehingga dia meratapi kesedihan itu, ya, kepatah-hatian itu sampai menggenangi, ya, hari-harinya dengan air mata. Bahkan sekarang dia sepanjang malam-malaman atau berhari-hari dia menangis, Saudara, matanya itu bengkak, Saudara.
Nah, saya mau gambarkan seperti kisah ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang menyesali perbuatannya, sehingga dia harus mengambil posisi, harus kembali kepada jalan yang benar. Sehingga dia meratapi kesedihan itu, kesalahannya itu sebagai sebuah kesalahan fatal, dan mengambil keputusan yang tepat untuk berbalik pada jalan itu. Yang ketiga saya pelajari adalah orang yang sampai menggenangi tempat itu dengan air mata, ya, sampai matanya bengkak, saya mau bilang, ketika orang yang kita kasih, terutama mungkin orang tua kita, ketika dipanggil Tuhan, sudah merasa kehilangan begitu dalamnya, sehingga yang dia ingat adalah kisah-kisah manis-manisnya dengan orang tua, sehingga merasakan kehilangan momen itu, sudah. Dan itu tiga-tiganya pernah saya alami, makanya saya bisa ngomong bahwa ya contohnya seperti 3 kasus itu Bapak Ibu. Ya, ayat 78 ini mencerminkan keadaan secara rohani dan emosional yang dalam dari penulis. Penulis menggambarkan begitu emosionalnya dia, sampai menggambarkan ketika dia lesu, ketika dia lemas, ya, setiap malam mengenangi tempat tidurnya berupa air mata, bahkan ranjang pun dibanjiri. Mungkin agak hiperbolik, tapi kalau saya bisa lihat bahwa ketika saya mengalami hal itu, ya bantal saya bisa basah, guling saya bisa basah dengan air mata saya itu Bapak Ibu. Ya. Mungkin lampu saya matikan, AC saya matikan, saya meratapi bagaimana saya benar-benar menyesali ataupun merasakan keduka itu sudah. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku sudah. Ya. Jadi kalau saya lihat dalam versi bahasa Indonesia masa kini, Alkitab ini menuliskan begini Bapak Ibu. Aku letih lesu karena mengadu. Ya, setiap malam air mataku mengalir membasahi tempat tidurku. Mataku rabun karena sedih dan suram karena musuh-musuhku. Sampai dia tidak bisa melihat jelas tentang musuh-musuh. Kenapa? Karena sembab, kalau bahasa Jawa bilang sembab, bengkak sudah. Lalu dalam Alkitab yang terbuka, versinya mengatakan demikian. Aku bersusah payah karena keluh kesahku. Jadi, hati-hati Bapak Ibu yang selalu mengeluh keluh kesahnya itu, ya itu membuat saudara bersusah payah untuk menjalani kehidupan ini. Kalian tidak bisa melihat secara objektif tentang kehidupan yang akan kau hadapi ke depan. Hanya melihat sebatas satu jengkal yang kau lihat, tapi tidak pernah melihat secara jauh apa yang kau hadapi sepanjang hari itu yang kau kerjakan, saudara. Aku bersusah payah karena keluh kesahku. Sepanjang malam aku menggenangi alas tidurku. Aku membanjiri tempat tidurku dengan air mata. Mataku sembab karena kesedihan. Rabun karena semua musuhku. Sampai nggak bisa melihat karena nangis. Saya mau gambar ini bukan hanya 1 hari, mungkin berhari-hari, mungkin seminggu, saudara. Siapa dari kita yang pernah bersedih-sedih, berkeluh kesah, meratapi keadaan berhari-hari, atau jangan berbulan-bulan, saudara. Ya. Ayat-ayat ini menggambarkan rasa kesedihan dan penderitaan yang dalam. Pelajaran yang didapat dari ayat-ayat yang kita baca das Bapak Ibu, ya. Yang pertama, ternyata kita mempelajari tentang kesungguhan di dalam doa. Berapa kita sudah berapa waktu lalu kita berdoa sampai seperti meratap ini, saudara. Berdoa sampai membasahi dengan air matamu setiap doa-doamu, saudara. Kesungguhan yang digambarkan, yang tersirat dari ayat ini adalah kesungguhan dalam doa. Ayat ini menunjukkan kesungguhan seseorang dalam berdoa kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan. Ya. Meskipun dalam keadaan lesu, ya, dan payah dan penuh dengan air mata, penulis tetap mencari pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Di dalam masalah tetap ingat Tuhan. Di dalam masalah tetap mencari Tuhan, meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam masalah yang sedang penulis hadapi, saudara. Yang kedua, yang kita bisa pelajari adalah kebutuhan akan penghiburan, ya, dan penyembuhannya.
Banyak orang cuma nyari hiburan, ya, bisa membeli hiburan, tetapi tidak bisa mendapatkan kesembuhannya. Kalau engkau sedih, kau healing nih, minggu lalu ada long weekend ya, pergi liburan, mencari hiburan, ya. Yang penting gue healing dulu. Tetapi ketika pulang dari liburan itu, apakah masalahmu sudah selesai? Apakah sudah sembuh luka batinmu? Apakah sudah sembuh kesedihanmu, saudara? Biasanya kalau orang-orang sedang sedih, oh saya butuh waktulah untuk saya liburan dulu, saya biar healing, mental healthy, katanya, ke suatu tempat, menyendiri. Tetapi ketika pulang dari momen itu, apakah sudah sembuh hatimu, kesedihanmu, kedua citamu? Ya. Penderitaan yang dialami oleh penulis Mazmur ini, ya, baik tentang emosionalnya, mencerminkan kebutuhan dalam penghiburan. Kebutuhan penghiburan, kebutuhan akan penghiburan, saudara. Ya, dan penyembuhan dari Tuhan. Jadi ketika engkau berlibur itu, yang kau puaskan hanya dagingmu atau benar-benar yang kau bereskanlah jiwamu, rohmu dengan Tuhan. Ya, makanya banyak orang menyendiri, banyak orang ambil waktu lah ya. Orang kau bilang ya kita retret yuk, retret selalu ke gunung katanya, supaya lebih tenang. Orang retret apa sih Pak? Retret apa sih Pak? Ternyata setelah bertahun-tahun saya mendengar kata retret sejak jadi orang Kristen benar-benar Bapak Ibu, akhirnya saya dapati bahwa kalimat bukan retret berarti ya, retreat, ditreat ulang sudah. Sehingga ketika orang pulang dari acara retreat itu, ya, benar-benar sudah dipulihkan, disembuhkan, ya, mengalami penghiburan daripada Tuhan. Bukan hanya cuma kumpul-kumpul biasa, terus gibah sama-sama, bukan, sudah. Makanya biasanya kalau retreat itu pasti ada sesi doa, ada sesi ibadah, ada sesi hiburan, main-main dan sebagainya, saudara. Dikombin antara kebutuhan jasmanimu dan rohanimu, saudara. Ya. Penulis mengalami kesakitan hati dan kelelahan yang mendalam. Biasanya kalau sudah bertahun-tahun ataupun sudah lama tidak pernah terungkapkan rasa sedih itu akan meledak, sudah. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ayat ini tentang kepercayaan pada Allah dalam kesulitan. Seberapa engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu di dalam kesulitanmu, saudara. Berapa banyak kau percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menerobos setiap masalahmu. Dan Tuhan ingin kau bersama dengan Dia menerobos masalahmu, saudara. Meskipun mengalami penderitaan dan rasa sakit, penulis Mazmur ini masih menyimpan harapan. Ya, dalam keterpurukannya, di dalam kesedihannya, dalam kesulitannya, ternyata masih menyimpan harapan dan keyakinan pada Tuhan. Penulis berharap agar Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan pertolongan serta penyembuhan atas kesakitannya. Ya, dari ayat ini kita belajar untuk tetap percaya pada Tuhan dan mencari penghiburan serta penyembuhan dalam setiap kesulitan dan penderitaan. Jadi kalau sudah punya masalah, ya sebenarnya solusi cuma satu, ke Tuhan, saudara. Kau buang uang banyak, tapi kalau kau pulangnya cari healing, kalau pulang kau sinting karena uang banyak sudah buang, lalu bingung bagaimana cari makan hari berikutnya. Solusi cuma Tuhan, saudara. Karena Tuhanlah tempat kita mencari kesembuhan yang kita butuhkan, inner healing itu, saudara. Ya. Latar belakang dari ayat ini adalah penderitaan dan kesedihan yang mendalam yang dialami oleh penulis Mazmur. Yang kita berkali-kali meyakini bahwa penulis Mazmur ini Daud, saudara. Dia mungkin menghadapi berbagai jenis kesulitan, baik fisik maupun emosional, serta konflik dengan musuh-musuhnya. Dengan mengungkapkan kelemahan dan penderitaannya, ya, kepada Tuhan, penulis menunjukkan kepercayaan yang mendalam bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan perlindungan, yang dapat memberikan kesembuhan, yang dapat memberikan pertolongan, yang dapat memberikan pemulihan bagi penulis itu sendiri, saudara.
Di saat-saat sulit tersebut, cuman satu, ke Tuhanlah kita harus berlari mencari kesembuhan, pemulihan, pertolongan, perlindungan, pemulihan. Dunia banyak menawarkan hal-hal yang, oh ya ke sini yuk, kita mau, mana saya dari Solo sama ke Jogja ya Solo ya, ada beberapa view-view baru di daerah selatan Bapak Ibu ya, ada di puncak-puncak bukit, seperti Bali sudah, padahal itu yang di Jogja sudah. Ramai sekali. Orang rela jauh-jauh bayar mahal mencari tempat untuk dia merehatkan matanya, pikirannya, hatinya supaya tenang, rest, saudara. Bayar mahal. Ya. Oleh karena itu latar belakang ini, ayat-ayat yang kita baca adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi penulis yang dituangkan dalam bentuk puisi, narasi yang kita bisa pelajari hari ini sebuah ayat firman Tuhan, saudara. Ya. Pengalaman pribadi penulis Mazmur dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Serta kepercayaan yang teguh kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Jadi pengalamanmu dengan Tuhan itu menentukan kedalaman mempercayai Tuhan. Jadi Tuhan izinkan masalah terjadi supaya engkau punya pengalaman sama Tuhan. Supaya kau tahu bahwa Tuhan itu ada. Supaya kau tahu kau benar-benar membutuhkan Tuhan. Supaya kau tahu kau benar-benar mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Makanya masalah itu ada. Supaya kau belajar mengenal Tuhan. Bahwa dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menjawab doa-doa saudara. Ya. Kalau di dalam ayat yang kita baca dalam ayat ke-8. Sampai mataku mengidap karena sakit hati. Mengidap dalam konteks ayat ini yang saya coba cari tahu kenapa dikatakan mengidap. Apakah dia sakit mata gitu saudara ya. Biasanya mengidap sakit ini, mengidap sakit kanker, mengidap sakit babla dan sebagainya. Mengidap selalu menganggap bahwa ada sakit yang ada di dalam mata penulis. Ternyata mengidap dalam konteks ayat ini berarti mengalami atau menderita. Penulis menyatakan bahwa matanya mengidap karena sakit hati. Menunjukkan bahwa dia mengalami penderitaan yang dalam, baik secara fisik maupun emosional. Jadi kata mengidap yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau penderitaan dialami oleh penulis. Ya. Dalam mengenangi alas tidurku, membanjiri tempat tidurku dengan air mata, penulis Mazmur menunjukkan perasaan putus asa dan keputusasaan dalam menghadapi situasi yang sulit, saudara. Kalau saudara nggak tidur semalaman, pasti saya yakin esok paginya terganggu moodmu, bahkan kepalamu sakit. Saudara. Bahkan kau bisa mengalami ngantuk ketika siang hari, jam-jam berat itu jam 10. Saudara. Terus jam 2, jam 3 itu berat, saudara. Biasanya orang kalau jam 10 pasti ada coffee break, ya, karena itu jam-jam berat untuk orang menghadapi meeting atau pekerjaan, saudara. Nah, apalagi ketika dia nggak tidur semalam-malaman karena nangis. Terlihat jelas orang melihat matamu sembab, bengkak, itu jelas terlihat, saudara. Ya. Menunjukkan perasaan putus asa dan keputusasaan yang dialami oleh penulis ketika menghadapi situasi yang sulit saat itu. Nah, malam ini saya cuma mau dorong Bapak Ibu, ayo percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu benar-benar ada dan dia hidup. Dan dia tahu setiap masalahmu. Dan dia tidak akan tinggal diam. Ketika engkau sebagai anaknya menjadi pertolongan kepada Tuhan. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman semuanya yang mengikuti channel YouTube ini. Ataupun mengikuti program ini. Jangan sungkan membagikan pokok doa saudara kepada kami, agar kami bisa berdoa sama-sama, saudara. Minimal ada orang yang menopang doa saudara. Begitu pula sebaliknya. Jangan lupa doakan kami juga, karena kami sebagai hamba Tuhan butuh doa, butuh didoakan, saudara. Ini bukannya dewa yang powerful, enggak. Kami manusia biasa. Kami butuh support doa saudara. Nah, ketika saudara berdoa, kami merasa ditopang dari belakang dengan doa saudara. Dan saya percaya Tuhan menjawab baik doa saudara, apapun doa kami ini semua untuk Bapak Ibu. Saudara.
Jangan sungkan ya. Jadi kalau ada pokok doa, saya selalu bilang masuk dalam join live chat, tuliskan di kolom live chat ataupun dalam siaran tunda. Bapak Ibu bisa masuk dalam kolom komentar, masukkan aja. Kalau engkau malu, masuk dalam kirim WA kepada nomor admin kami. Dan percayalah setiap minggu pasti doa itu akan saya naikkan kepada Tuhan untuk saudara. Saya melepaskan berkat untuk saudara. Dan saya mohon juga Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti siaran ini, program ini, lakukan hal yang sama kepada kami semua. Kepada teman-teman di The Warriors, kepada teman-teman dalam setiap program ada Pak Prana, ada Pase, atau siapapun dalam channel YouTube ini. Karena kita harus saling topang doa. Kesulitan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan solusinya. Benar kalau datang kepada hamba Tuhan, kepada kami, sharing, dan sebagainya. Kami hanya bisa memberikan solusi-solusi secara manusia. Ujung-ujung pasti akan kasih secara manusia bagaimana dan dengan cara firman Tuhan. Berdoa, berharap, dan sebagainya. Tetapi yang mengambil keputusan saudara dan yang memberikan jawaban untuk doa saudara adalah Tuhan. Ayo, kita topang doa yuk. Jangan merasa sendirian. Ya, karena penulis Mazmur ketika menuliskan ini sendirian. Loneliness, kesepian. Jadi kami hadir setiap Senin jam 7 menjadi teman saudara supaya saudara tidak kesepian, tidak merasa seorang diri menghadapi masalah-masalah saudara yang sedang hadapi saat ini. Amin. Bapak Ibu yang rindu didoakan, kembali lagi saya ingatkan, boleh masuk dalam kolom live chat ataupun dalam kolom komentar, dalam siaran tunda ataupun nanti dalam WA admin, Bapak Ibu kirimkan WA, sehingga setiap pokok doa saudara kami topang. Dan kami percaya Tuhan Yesus menjawab doa kita. Bidadari segalanya, ku ingin kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, sekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Orang yang setia adalah orang yang bertahan sampai garis akhir, sekalipun jalan yang dihadapi berat dan penuh tantangan, penuh kesulitan, tetapi penuh pengharapan sama Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab setiap doanya dan merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendirian. Amin ya Tuhan. Ada pokok doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Tak pernah lepas kami berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak. Biarkan Tuhan menolong beliau sampai dia dapati pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupannya. Sampai kau dapati Bapak Charles tetap setia menanti pengharapan akan setiap doa dan pergumulannya Tuhan. Bapak Samuel di daerah Pekanbaru Riau Tuhan, yang sedang menjadi mediator dalam transaksi tanah untuk lahan sawit, Tuhan tolong. Biarkan berkenan Tuhan ada bersama dengan beliau. Juga Ibu Mila Tuhan di Solo, daerah Jajar, Tuhan tolong dalam perintisan pelayanannya, Tuhan Yesus selalu berkati. Bapak Charlie juga di Solo, Tuhan tolong dalam pelayanan Tuhan. Juga untuk adikku Dafri, Tuhan Yesus, Dafri Nelson, Tuhan tolong selamatkan rumah tangganya bersama dengan Citra. Kalau Tuhan mau maka jadilah, Tuhan Yesus. Selamatkan, pulihkan keluarga adikku ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang masuk dalam kolom live chat, kolom komentar dalam siaran tunda ataupun dalam WA admin, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan,
yang mereka Tuhan lepaskan, yang ada dalam hubungan jalan Kau dalam nama Yesus Tuhan. Ku percaya lawatan Tuhan terjadi malam ini dalam nama Yesus, baik yang secara langsung, baik yang secara tunda. Tuhan berkati jamaah dalam nama Yesus. Kuasa-Mu sama Tuhan, sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Berkati The Warriors, berkati JK2, berkati program ini Tuhan, berkati channel YouTube kami Tuhan Yesus, akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memenangkan jiwa-jiwa, memberi makanan secara rohani pada setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang boleh terkoneksi dalam channel YouTube ini Bapa di surga. Sebentar kami akan menaburkan berkat kami dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Ada barcode sebelah layar kami Tuhan jamaah, sehingga siapapun yang menabur Tuhan berkati, sehingga mereka menabur bukan menjadi donatur untuk Tuhan, bukan memberikan donasi untuk Tuhan, tetapi memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati program ini agar lebih tajam lagi, lebih jauh lagi, menangani jiwa bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa bagikan channel YouTube ini kepada teman-teman semuanya, ya, di media sosial saudara, dan percaya sudah mulai melayani Tuhan, membagikan channel YouTube ini bagian dalam misi pengabaran kabar baik untuk setiap orang. Jangan lupa setiap hari Senin jam 7 malam suplemen jiwa di channel YouTube JK2 BSD. Shalom, Tuhan berkati.